Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengantar bisnis yang beranggotakan Nur Alfiatul Walidaini dengan NIM 20402122. Lalu ada Sania Eka Swastika dengan NIM 20402123. Lalu ada Devi Septiana dengan NIM 20402126. Dan yang terakhir ada Umi Lailatul Maghfirah min Alfi Syahri dengan NIM 20402127 akan mempresentasikan fungsi keuangan dalam organisasi bisnis. Adapun pembahasan materi yang akan kami bahas yaitu tentang A. Pengertian manajemen keuangan, B. Tujuan manajemen keuangan, C. Tujuan manajemen keuangan untuk perusahaan, D. Tugas manajemen keuangan, E. Fungsi manajemen keuangan, F. Kebijakan keuangan perusahaan. A. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan pengolahan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengolahan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Manajemen keuangan atau sering disebut dengan pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha yang menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. B. Tujuan manajemen keuangan. Pengolahan keuangan adalah usaha yang dilakukan sebuah perusahaan dalam merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset. Hal ini menjadi penting karena uang yang dikelola tanpa ilmu bisa memunculkan permasalahan di kemudian hari. Setiap perusahaan yang ingin maju dan berkembang wajib mengelola keuangan dengan benar. Beberapa tujuan pengolahan keuangan antara lain: pertama, menjaga cash flow agar belanja perusahaan tetap terkendali. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan mengurangi budget yang tidak prioritas. Ketiga, membuat struktur modal menjadi lebih seimbang antara anggaran dengan dana yang terpinjam. Keempat, pengolahan keuangan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam kurun waktu yang panjang. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, otomatis anggaran perusahaan akan semakin efisien. Kelima, maksimalkan modal perusahaan. Salah satu karena kepercayaan para investor yang semakin meningkat, sehingga mereka bersedia meningkatkan investasinya. Lalu yang keenam, mengurangi biaya modal karena perencanaan yang tepat. Yang terakhir, mengurangi resiko kerja karena keputusan manajemen keuangan yang tepat. Lalu selanjutnya, tujuan manajemen keuangan dilansir dari manajemen studi Quid. Meliputi yang pertama, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memastikan pemasukan dana yang teratur dan memadai untuk masalah tersebut. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin dengan biaya paling rendah. Yang keempat, tujuan manajemen keuangan untuk memastikan keamanan investasi, yaitu dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat tercapai. Yang kelima, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk merencanakan struktur modal yang sehat dan harus ada komposisi modal yang sehat serta adil sehingga keseimbangan antara hutang dan modal ekuitas dapat terjaga. Baik, saya akan melanjutkan untuk membacakan materi pada poin C, yaitu tujuan manajemen keuangan untuk perusahaan. Yang pertama, sebagai siklus kehidupan bisnis atau perusahaan. Yang kedua, manajemen keuangan dalam aktivitas operasional normal. Yang ketiga, pelaporan kegiatan operasional bisnis. Dan yang keempat, pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Kemudian yang D, tugas manajemen keuangan.
Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kegiatan penting yang lain harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu yang pertama, dalam perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Keputusan investasi atau investment decision merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh lembaga. 2. Keputusan pendanaan atau financing decision merupakan keputusan yang berkaitan dengan pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelajai investasi yang direncanakan dari berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efisien. 3. Keputusan pengelolaan atau asset management decision merupakan keputusan yang berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva atau kata bijak lebih mudah membangun daripada mengelola. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dalam berbagai kegiatan keuangan. Berikut adalah penjelasan singkat dari fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu A. Perencanaan keuangan, yakni manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. B. Penganggaran keuangan. Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. C. Pengelolaan keuangan, yakni dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. D. Pencarian keuangan, yakni dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. E. Penyimpanan keuangan, yakni manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. F. Pengendalian keuangan, yakni dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. G. Pemeriksaan keuangan, yakni manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya adalah F. Kebijakan perusahaan. Manajemen keuangan merupakan salah satu area yang dapat dipakai untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Nilai perusahaan yang optimal dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, di mana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Jadi, perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi yang diharapkan untuk memaksimalkan nilai perusahaannya, yang kemudian akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. 3 kebijakan utama dalam manajemen keuangan adalah kebijakan pendanaan,
kebijakan investasi, dan kebijakan dividen. Seperti pendapat Hasnawati, manajemen keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil oleh perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Keputusan yang pertama yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi yaitu kebijakan mengenai penempatan sejumlah dana dengan jangka waktu tertentu untuk memperoleh return sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan yang akhirnya memicu naiknya harga saham. Menurut Hidayat, keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan, di mana nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Kebijakan yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan menyangkut tentang bagaimana manajer keuangan mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dana yang digunakan perusahaan. Sumber dana yang optimal untuk menandai berbagai alternatif investasi sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga sahamnya. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan yang penting dan harus dipertimbangkan matang oleh manajemen perusahaan, karena kebijakan dividen akan melibatkan kepentingan saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan laba ditahannya. Pada dasarnya, kebijakan dividen akan menentukan berapa banyak laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan berapa banyak laba yang akan ditahan untuk reinvestasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.